Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 1 akan menampilkan pembicaraan mengenai persatuan dan kesatuan. Definisi persatuan dan kesatuan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial, budaya, masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan ideal adalah Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kemudian dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang Pasal 32, 35, dan 36. Yang ketiga adalah landasan operasional, adalah ketetapan MPR nomor 4/1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Implementasi nilai-nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila juga dapat ditempuh melalui beberapa muatan perilaku, sebagaimana berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Muatan ini menghendaki warga negara Indonesia menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh sebab itu, perang antar suku dan agama tidak perlu lagi terjadi. Kita harus saling menghormati dan bersatu demi Indonesia. Pemain politik dan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kelompoknya, seperti penjualan aset negara dan masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus melakukan pengawasan yang bersifat aktif terhadap penyelamatan kepentingan negara. Contoh implementasi yang kedua yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Muatan ini menghendaki setiap warga negara rela memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada negara. Pengorbanan kepada negara ini dapat dilakukan dengan menjadi militer sukarela, menjaga keamanan lingkungan, menegakkan disiplin, dan sebagian besar warga negara dilakukan dengan bekerja keras dan taat membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Contoh implementasi yang ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Muatan ini menghendaki setiap warga negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga negara memiliki rasa keindonesiaan. Kecintaan akan Indonesia dapat dilakukan dengan mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan seperti olimpiade olahraga maupun ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Dan contoh
implementasi yang keempat adalah bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Muatan ini menghendaki adanya suatu sikap yang terwujud dan tampak dari setiap warga negara Indonesia untuk menghargai tanah air Indonesia, mewarisi budaya bangsa, hasil karya, dan hal-hal yang menjadi milik bangsa Indonesia. Sikap bangga ini ditunjukkan dengan berani dan percaya diri sebagai warga negara Indonesia baik lewat budaya, perilaku, dan teknologi yang berkembang di Indonesia. Mencintai produk Indonesia adalah wujud rasa bangga bertanah air Indonesia. Dan contoh implementasi yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Muatan ini menghendaki adanya pergaulan dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antar suku, pulau, dan agama sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan makmur. Kemakmuran terjadi karena pada dasarnya setiap suku, agama, dan pulau mempunyai kekhususan yang bernilai tinggi dan hal ini juga bermanfaat bagi yang lain. Sehingga tukar-menukar ini akan meningkatkan nilai kesejahteraan bagi manusia. Jadi itu 5 contoh implementasi. Teman-teman, sebelumnya telah dipaparkan materi dan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai persatuan dan kesatuan. Kita ketahui bahwasanya ilmu dipelajari untuk diamalkan, diterapkan dalam kehidupan. Nah, teman-teman, dalam contoh implementasi tadi, egoisme diri dan kelompok tertentu harus diredam untuk kepentingan bersama. Hal ini menjadi dasar bahwasanya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat itu lebih penting daripada egoisme semata. Dalam beberapa kasus, seperti persaingan politik, perdebatan agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain, hal yang selalu diperdebatkan adalah perbedaan. Tapi sebenarnya perbedaan itu diciptakan untuk menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna, memiliki kelebihan dan kekurangan, dan perbedaan itu adalah pelengkap. Ini dapat kita ketahui bahwasanya rasa kasih sayang di dalam diri manusia itu penting untuk kepentingan bersama. Dan jangan jadikan perbedaan sebagai jalan untuk perdebatan. Terima kasih. Persatuan dan kesatuan harus terus kita pertahankan dari pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menciptakan perpecahan di negeri tercinta ini. Kesadaran masyarakat menjadi dasar menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungannya sendiri. Mari kita menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi, baik dalam aspek agama, suku, ras, dan golongan. Kita, generasi muda, harus semangat menyerukan sikap saling menghargai dan menghormati dalam segala aspek kehidupan. Mari jadikan perbedaan sebagai ilmu dan pembelajaran untuk bersikap toleransi, empati, dan menghargai. Perbedaan ini ialah anugerah Tuhan. Kita, generasi muda, mari menyerukan untuk memegang teguh komitmen terlibat aktif sebagai pelopor mewujudkan kondisi cinta damai agar terwujud persatuan dan kesatuan di negeri penuh keberagaman yang kita cintai ini. Persatuan dan kesatuan menjadi penentu bagaimana kedamaian tercipta bagi Indonesia. Dengan persatuan kita dapat selaras maju walau hidup dalam keberagaman. Berlandaskan Pancasila, sila ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, pasal 1 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Kita bisa merealisasikannya dengan bangga dan cinta terhadap Indonesia, rela berkorban, menempatkan kepentingan dan keamanan di negara di atas kepentingan pribadi. Juga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan negeri. Kita sebagai pemuda ialah nahkoda yang menentukan arah bagaimana Indonesia tumbuh, menentukan bagaimana Indonesia berlabuh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.